Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, para sahabat, para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh nikmat Allah begitu banyak kepada kita. Allah mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat itu. Jika menghitungnya saja kita tidak mampu, pastilah mensyukurnya kita jauh lebih tidak mampu. Selawat dan salam untuk Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi hidup dan kehidupan ini sehingga kita sukses di dunia dan sukses pula di akhirat kelak. Mari kita berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada dalam bulan Ramadan. Suasana batin kita tidak sama dengan suasana batin pada Ramadan yang lalu. Ramadan kali ini suasana batin kita mungkin sedikit terganggu karena adanya virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda dunia, dan termasuklah kita Indonesia yang terpapar dari COVID-19 itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita merenung kembali ke belakang. Sejarah mencatat ketika pertama sekali puasa diwajibkan, yaitu pada tahun 2 Hijrah, kaum muslimin juga memiliki masalah, cobaan yang besar seperti yang kita hadapi hari ini. Ketika puasa baru diwajibkan, kaum muslimin waktu itu dihadapkan pada sebuah cobaan berperang yang kita kenal dengan perang Badar. Saudaraku sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar dan wabah yang sedang kita hadapi, atau perang dan wabah ini memiliki persamaan. Pertama, persamaannya adalah bahwa perang itu dan wabah itu menghantam langsung pada kelemahan manusia. Artinya situasi perang dan situasi wabah membuat jiwa tidak tenang. Karena memang Al-Quran menjelaskan khalaqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesulitan, ditimpa masalah, jazua, dia akan sangat cepat akan sangat ketakutan, berkeluh kesah terhadap masalah itu. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi jika ditimpa kebaikan, dia mendapat kebaikan, manu'a, dia pelit, dia enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apa kesamaan antara perang dan wabah ini? Pertama, tadi sudah kita jelaskan, persamaannya adalah bahwa dia menghantam ke jiwa manusia, melahirkan rasa takut kepada manusia. Yang kedua, perang dan wabah sama-sama membunuh manusia secara massal, membunuh orang secara banyak. Dan ini tentu menakutkan kepada setiap orang. Lantas ketika kita melihat apa persamaan puasa dengan perang, apa sikap yang harus dilakukan menghadapi wabah dan perang ini, dan apa konteks kesamaannya dengan puasa, maka mari kita lihat hadis Rasulullah SAW ketika dalam peperangan Badar. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, tidaklah seseorang hari ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian terbunuh, dia muhtasib, mengharapkan pahala Allah, kemudian melakukannya mu'minan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, illa adkhalahul jannah. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga.
ada kesamaan puasa dengan perang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Jika dalam hadis tadi disebutkan mukminan muhtasiban, beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam puasa juga Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman, karena dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosanya. Dua kesamaan inilah. Pertama, menghadapi masalah ketika perang dulu, dan itu pula yang kita hadapi hari ini, menghadapi wabah hari ini. Maka dua ini yang kita ambil dari puasa, kesamaan dengan yang dihadapi Rasulullah pada masa. Yang pertama adalah mukminat, menyikapi segala sesuatu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ketika Rasul menyampaikan hadis itu, Umair al-Ansari mendengarnya dan dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, terlalu lama aku memegang kurma ini sehingga aku bisa masuk ke dalam surga. Dan dia campakkan kurma itu, dia masuk ke medan perang karena dorongan imannya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi saudaraku sekalian? Akhirnya dia syahid di sana. Ini pula yang harus kita lakukan ketika menghadapi wabah ini. Pertama, mukminat. Sikapilah masalah ini dengan keimanan kita. Tanya iman kita. Tanya Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, apa yang Allah inginkan terhadap kita, bagaimana cara kita menyikapi ini, bagaimana cara kita menyikapi masalah ini, bagaimana cara kita menyikapi musibah ini. Itu yang harus kita lakukan. Karena orang-orang beriman, dia yakin bahwa tidak ada yang terjadi di bumi ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah berkehendak untuk yang tidak baik. Itu yang pertama, sikapi ini dengan keimanan. Yang kedua, sikapi ini dengan muhtasib, artinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena masalah ini ya kita kemudian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini ya membuat kita semakin semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Sebagaimana kita lihat, penghalang-penghalang fisik kita tidak akan membuat kita untuk lemah melakukannya. Kita ingat kisah Rabi', ya, bagaimana Rabi' dia dalam keadaan lumpuh, kemudian dia dibopong oleh anaknya dan muridnya untuk berangkat ke masjid. Kakinya sebelah tidak sehat, artinya dia stroke. Kemudian ketika sedang dibopong oleh saudaranya itu, oleh muridnya dan anaknya itu, muridnya berkata kepada Rabi', apa katanya? Kata muridnya, kenapa guru harus berangkat ke masjid? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepadamu, hai guruku? Apa jawab Rabi'? Dia bilang, muridku, aku mendengar panggilan azan dan itu yang mendorong aku untuk datang ke masjid. Artinya panggilan imannya dan harapan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menyikapi musibah ini, mari kita menyikapi Ramadan ini dengan dua sifat, dengan dua sikap yang diajarkan Rasul tadi, dengan imanan wahtisaban. Dasar kita adalah iman, dan kemudian kita hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menambah semangat kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dan Allah meridhai amal-amal yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.